Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia semakin terdesak. Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Kaiso, menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, diberikannya kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Tenno Haika kepada Insinyur Soekarno. Konnichiwa. Pemerintahan Jepang menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan dibebaskan kemudian hari. Saya gembira dan sangat terharu mengingat kemuliaan dan keberanian prajurit-prajurit para tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi segala kewajibannya bertahun-tahun. Maka saya pun mengucapkan selamat kepadanya dengan sepenuh hati. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kemudian hari, hati dan jiwa kami meluap. Rasa terima kasih yang khidmat-khidmatnya kepada Yang Mulia Tenno Haika. Tenno Haika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang sudah bersepuluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dan Ichibangase serta Suroso sebagai wakil ketua. Tanggal 29 Mei 1945, diadakannya sidang pertama BPUPKI, yakni sidang sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam sidang ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dengan adanya sidang ini untuk membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang, saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Saya silahkan kepada saudara-saudara. Saya mempunyai usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Dan Indonesia adalah negara yang sangat besar. Sehingga dibutuhkan sebuah dasar negara untuk mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo, kita negara Indonesia membutuhkan sebuah ideologi untuk mempersatukan seluruh pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya sudah mendengar berbagai usul yang sudah diutarakan dan saya sudah membuat sebuah rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI, yang meliputi pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu Anda ingat bahwa Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Karena itu Indonesia harus berlandaskan Islam.
Apa kau tidak dengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan kamu saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bunyamin. Menurut saya, ide-idenya sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh negara Indonesia, di mana Indonesia sendiri sangat beragam. Tenang saudara-saudara, jika sidangnya berjalan seperti ini, kita tidak akan mendapatkan dasar negara. Jadi, saya skor sidang hari ini dan akan dilanjutkan esok hari. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi peserta rapat sidang hari ini. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara, dikarenakan kemarin belum bisa mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, laporan hasil rapat kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bunyamin pada rapat April lalu. Tapi poin pada ketuhanan itu masih belum mendapatkan kesepakatan. Baik, apakah saudara-saudara telah mendapatkan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan itu hanya tertuju kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak masalah yang lebih mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini memiliki masyarakat yang bermayoritaskan Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk membangun sebuah dasar negara, kita tidak mementingkan ego. Silakan Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini akan kita tutup dengan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusannya. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari, membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku pada kelompok dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua itu saya beri nama Pancasila, yang diharapkan bisa melalui berbagai tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana permasalahan kemarin mengenai dasar negara yang harus berlandaskan Islam? Boleh saya berpendapat? Dipersilahkan Bung Karno. Bagaimana dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan agar menghasilkan suatu dasar negara? Begini saja saudara-saudara sekalian. Berhubungan kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana jika kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk, yakni Panitia Perancang UUD dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abikusno Cokro Sujoso. Selain itu, terdapat pula Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, serta Haji Agus Salim sebagai anggotanya. Berdasarkan hasil kerja Panitia 9, didapatkan sebuah rumusan, yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana rumusan tersebut tercantum pada Piagam Jakarta. Namun, Muhammad Hatta kemudian mengusulkan untuk mengubah butir pertama Piagam Jakarta karena terjadinya perbedaan pandangan. Kalimat pertama yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta yang telah mengalami perubahan itu disebut sebagai dasar negara, atau yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Baik, itulah hasil keputusan rapat sidang yang telah kita lakukan selama beberapa hari belakangan ini. Dengan itu, saya nyatakan selesai.